Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F12 pada mata kuliah Desain Elektro yang bermatakan. Saya Raditya Fabio Reza dengan NIM 2210952042. Dan saya Dio Dalve dengan NIM 2210953025. Nama saya Farfadan Sabahar dengan NIM 2210952025. Baik, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat yang kami buat, yaitu dengan judul rancang bangun display pengukuran tegangan tinggi untuk power supply pembangkit plasma. Nah, untuk prinsip kerja dari alat yang akan kami buat ini, jadi pada power supply tegangan tinggi itu diukur menggunakan probe tegangan tinggi, lalu dikirimkan ke display pengukuran yang kami buat ini. Nah, lalu sinyal tegangan yang telah diolah oleh probe kemudian dikirim ke Arduino dalam bentuk tegangan yang rendah dan juga aman. Arduino membaca sinyal tersebut melalui pin input A0, mengolahnya menjadi nilai tegangan dan lalu menampilkan hasilnya pada layar LCD I2C. Nah, untuk tombol, sedangkan sumber dayanya berasal dari baterai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kami tentang power supply. Yang pertama yaitu tentang komponen-komponen kami. Di sini kami menggunakan Arduino Uno ZMPT, ada portnya, dan ada juga LCD I2C dan 2 push button. Yang pertama yaitu pada ZMPT, di sini dirangkai paralel dengan LCD I2C, yaitu pada kabel yang hijau dari kaki ZMPT dihubungkan ke kaki VCC, lalu diparalelkan dengan kabel kuning ini ke LCD I2C. Selanjutnya yaitu pada kabel ungu pada ZMPT dihubungkan ke kaki A0 pada Arduino Uno. Selanjutnya yaitu pada kabel biru dihubungkan secara seri ke ground. Dan 2 kaki lagi pada ZMPT ini dihubungkan seri ke portnya. Selanjutnya yaitu pada LCD I2C ini 2 kabel tersebut yang oranye dan kuning ini dihubungkan ke VCC nya. Selanjutnya yaitu pada Arduino Uno ini pada inputan 5 volt dihubungkan ke VCC, dan yang kabel ground biru ini dihubungkan ke ground juga. Selanjutnya yaitu pada LCD I2C ini kabel merah ini dihubungkan ke SCL pada Arduino Uno, dan kabel coklat ini dihubungkan ke kaki A4 atau SDA pada Arduino Uno. Selanjutnya di sini ada push button yang 2 kakinya yang hitam dan coklat ini dihubungkan ke ground, dan kabel yang oranye ini dihubungkan kepada kaki digital pada 7, dan yang kuning ini kepada yang kaki 5-nya. Dan di sini ada juga kabel USB yang akan dihubungkan nanti ke power supply untuk mengukur tegangan pada rangkaian yang kami buat ini. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program-program yang akan kita inputkan kepada alat kita. Yang pertama itu yang pasti kita akan mendefinisikan pin yang terlebih dahulu yang terhubung ke sensor pada A0, button pada kaki 7, dan stop button ke kaki 5. Selanjutnya adalah memasukkan parameternya, di mana di sini kita masukkan kalibrasi untuk faktor pengali agar sesuai dengan output dan inputnya. Lalu di sini ada probe rasionya, yaitu 1000, dan di sini ada threshold di mana untuk menutupi noise yang rata-rata keluaran dari noise itu adalah di bawah 15.000, sehingga apabila keluaran itu atau noise-nya sebesar 15.000 ke bawah, maka output akan mengeluarkan tulisan 0 volt saja. Selanjutnya ada variable system. Di sini di mana untuk menambahkan logika ke dalam tombol freeze-nya.
Selanjutnya di sini ada variabel frekuensinya. Di sini juga kita menambahkan buffer filternya untuk mengurangi adanya noise yang tidak jelas outputnya. Lalu di sini ada variable hold. Lalu di sini kita baru memulai akan setupnya, dimana ini untuk awalannya, dimana kita akan awal-awal akan mengeluarkan tulisan HV meter ready dan delaynya. Selanjutnya ada loop. Di sini untuk stop buttonnya, dimana kita apabila kita mencet maka akan mengeluarkan tulisan measure hold dan measure run. Lalu ada pembacaan sinyal integer sample, Vmax maksimal minus 10.000 dan Vmin nya 10.000. Dan di sini ada untuk sampel dari yang kita ukur. Di sini kita membanyakkan sensornya agar mendapatkan sensor yang lebih bagus lagi dan lebih akurat lagi. Selanjutnya di sini ada kita menambahkan rumus-rumus dari parameter-parameter yang ingin kita ukur. Lalu kita akan setelah kita memasukkan dari program sampelnya tadi, kita akan mengambil rata-ratanya agar keluaran itu lebih stabil, keluaran dari LCD-nya itu. Selanjutnya untuk fitur ubah besarannya, dimana di sini apabila value-nya itu lebih dari 1 juta maka keluarannya MV. Jika keluarnya lebih dari 1000 maka keluarannya KV. Jika keluarannya lebih kurang dari minus 1000 maka keluarnya KV juga. Ini untuk yang Vmin nya. Lalu apabila value-nya di atas 1 maka keluarannya tetap flat. Lalu untuk LCD nya kita akan menambahkan mode-mode, di mana modenya ada mode VRMS yang pertama, lalu VPP, Vmax, Vmin, dan frekuensi. Lalu di sini ada program untuk mode button untuk mengubah modenya itu sendiri.